أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz semuanya? Luar biasa, keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Masih semangat? Kalau masih semangat, kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, anak-anak Ustadz, siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah, maka nanti dia di hari kiamat, dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Mau dengan dekat dengan Rasulullah di hari kiamat? Maka perbanyak bersolawat. Hari ini kita mengadakan acara apa? Menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan itu ngapain biasanya? Orang-orang Islam semuanya berpuasa. Ada dua yang kita harus kita persiapkan ketika kita masuk di bulan suci Ramadan. Pertama, anak Ustadz, izin ya, boleh berdiri Ustadz? Buya, Masya Allah. Saya biasanya berdiri Buya. Anak Ustadz, ketika di bulan puasa, tapi ini kan anak Ustaz masih kecil, apa boleh berpuasa? Boleh, tapi setengah. Kalau sehari sanggup? Ya. Tak sanggup satu hari, setengah hari pun jadilah. Benar? Karena masih TK, masih kecil. Besok kalau anak-anak Ustadz sudah sebesar Ustadz ini, kalau nggak puasa juga malu. Harus berpuasa besok kalau sudah besar. Siap? Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu di bulan puasa. Bersyukur nak. Bersyukur itu apa Ustadz? Bersyukur itu ngapain Ustadz? Bersyukur itu ketika anak-anak Ustadz pernah dengar bersyukur? Bersyukur itu anak-anak Ustadz adalah meningkatkan ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa-apa saja? Ibadah kepada Allah itu apa-apa saja? Sebutkan coba. Salat, oke. Apa lagi? Ibadah kepada Allah apa saja? Ngaji, apa lagi nak? Salat, baca Quran, apa lagi? Berpuasa, apa lagi ibadah nak? Sedekah, apa lagi ibadah? Mana yang MDA mana? Apa lagi ibadah? Mengaji sudah. Nah ini semuanya harus kita lakukan. Apalagi berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu juga pahala nak. Sekarang Ustaz tanya, ya, Ustaz tanya. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Masuk surga semuanya? Gak ada yang mau masuk api neraka? Kenapa gak mau? Panas? Kalau anak-anak Ustaz mau masuk surga, berbuat baik, pintar. Siapa namanya? Fares, pintar Fares. TK Fares.
Jadi anak-anak Ustadz, kalau mau masuk surga harus beramal soleh. Sekarang ini anak-anak Ustadz harus rajin baca Quran, menghafal Al-Quran dari kecil. Supaya nanti ketika kita sudah mati, tahu mati? Takut enggak? Pernah nengok kuburan? Itu mereka sudah tidak bisa lagi kembali hidup seperti kita. Enggak bisa lagi bergerak, nak. Di alam kubur itu enggak bisa bergerak lagi. Iya, di kubur. Siapa yang menemani mereka, nak? Hanya amal soleh. Oh, jadi kalau amal solehnya banyak, di dunia dia rajin berpuasa, nak. Rajin dia baca Quran. Nanti di alam kuburnya itu amalannya yang menemani dia. Oh, sampai mengiringin dia sampai masuk ke surga. Nah, itu puncak kita anak-anak Ustadz. Sekarang ada, nak. Ustadz boleh cerita? Mau dengar cerita dari Ustadz? Ada sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Umar. Ada yang sama? Siapa nama sahabat Rasul? Abdullah bin Umar. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ini ketika di bulan Ramadan malamnya sholat tarawih, betul kan? Malamnya itu sholat tarawih. Ini dulu, nak. Abdullah bin Umar malamnya itu dia sholat tarawih di masjid. Setelah sholat tarawih di masjid, dia baca Quran. Setelah baca Quran, dia tertidur sejenak. Setelah itu bangun lagi, tahajud lagi. Setelah itu sahur jam 4. Setelah itu subuh, dia ke masjid, nak. Ke masjid. Setelah ke masjid, sholat subuh berjamaah, dia nggak langsung pulang. Dia duduk berzikir sampai jam 6 pagi. Setelah jam 6 pagi, Abdullah bin Umar nih, dia ngapain lagi? Dia sholat sunnah, yang namanya sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha boleh jam 6, jam setengah 7. Sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah duha, sama. Sholat sunnah di masjid. Setelah sholat sunnah, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, nak? Dia bingung lagi. Aku harus beramal soleh nih, biar masuk ke dalam surga, gitu. Tahu, nak, apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar dia, nak, keliling, keluar dari masjidnya, keliling kampungnya. Ngapain coba? Keliling-keliling untuk mengucapkan salam. Kalau ketemu kawan-kawannya nih, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdik, nak. Kan kata Rasul, siapa yang mengucapkan salam, dia mendapatkan pahala. Oh, gampang anak-anak Ustadz. Semuanya ini adalah dapat pahala. Nih, Fares nanti kalau ketemu kawannya, ucapkan salam. Assalamualaikum ke kawan-kawannya. Siap, Fares? Abdullah bin Umar, nak. Salamnya itu lengkap. Bukan seperti kita. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak. Lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu. Satu kampung dikelilinginya, nak. Berapa pahalanya itu coba? Kalau kita sekarang RT. Nah, coba nanti anak-anak Ustadz masih kecil, ya, jogging nih, jogging. Ya kan, jogging pagi-pagi sekitar jam 6. Kalau ketemu kawannya, ngucapkan salam. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika bertemu, ucapkan salam. Dihapuskan dosa-dosanya. Oh, keren nggak? Dapat pahala. Dihapuskan dosa, mengucapkan salam. Kemudian lagi, nak, ada lagi kisah yang menarik. Mau dengar lagi? Jadi, nak, kita ini harus melakukan amal soleh.
Harus banyak-banyak pahala, tabung pahala supaya bisa masuk surga. Ada lagi nak, namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini sahabat Nabi nih, sahabat Rasul. Sa'ad bin Ubadah pernah lagi di dalam rumahnya, lalu kemudian tiba-tiba Rasul datang ke rumahnya, ngetok-ngetok pintu. Ini Rasul datang, tok 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 gitu. Assalamualaikum wahai Sa'ad. Sa'ad ada di dalam rumahnya, tapi Sa'ad nggak jawab. Diulangi lagi oleh Rasulullah, tok 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 tok, Assalamualaikum wahai Sa'ad. Sa'ad nggak jawab salam. Sampai 3 kali Rasul, tok 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 tok, Assalamualaikum wahai Sa'ad. Akhirnya apa nak? Rasulullah mau balik ke rumah. Terdengar telapak kaki mau balik itu. Lalu Sa'ad dalam rumahnya itu membukakan pintunya nak. Dijawabnya lah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah, kata dia. Sesungguhnya aku tadi itu ada di dalam rumah ya Rasulullah, dan aku dengar suara ucapan salammu, tapi aku tidak menjawab. Kata Rasulullah, kenapa wahai Sa'ad? Kenapa engkau tidak menjawab salam dariku? Ini aku yang datang Rasulullah, dan engkau mendengar salam, kenapa enggak jawab? Kata Sa'ad, apa kata Sa'ad? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin mendapatkan pahala yang paling banyak darimu ya Rasulullah. Doa yang paling banyak darimu ya Rasulullah. Karena salam itu adalah doa. Cerdik anak-anak Ustaz. Luar biasa. Makanya itu kita ini berlomba-lomba melakukan perbuatan pahala. Siap anak-anak Ustaz? Sekali lagi, masih semangat anak-anak Ustaz? Nah, nanti kalau anak-anak Ustaz ini rajin beribadah kepada Allah, banyak pahalanya yang dia dapat, nanti anak-anak Ustaz akan masuk surga tadi. Sekali lagi, anak-anak Ustaz tanya, mau masuk surga lagi? Kurang kompak, mau masuk surga? Nah, nanti ketika anak-anak Ustaz masuk ke dalam surga, anak-anak Ustaz tidak ada lagi yang badannya kecil-kecil, tidak ada lagi TK-TK. Iya. Anak Ustaz nanti ketika masuk surga tidak ada lagi TK, tidak ada lagi usia MDA, nggak ada. Semua usianya sama anak-anak Ustaz. Mau tahu usianya berapa penduduk surga? Besok anak-anak Ustaz yang kecil ini akan besar kalau udah masuk surga. Seusia 30 tahun sampai 33 tahun. Anak-anak Ustaz nanti kalau anak-anak Ustaz masuk ke surga, tidak ada lagi yang jelek-jelek. Semuanya dirubah menjadi orang yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Wah, mau cantik-cantik? Mau jadi anak yang ganteng? Anak-anak Ustaz? Masih semangat anak-anak Ustaz? Satu orang yang menjawab. Masih semangat? Anak-anak Ustaz mau jadi orang ganteng? Harus masuk ke surga. Di surga itu ganteng-ganteng. Nggak ada lagi yang jelek. Nggak ada lagi tua. Nenek-nenek di surga nggak ada. Semuanya muda. Oh. Siang dan malam itu nak, kalau masuk surga nggak ada lagi. Adanya seperti jam 6 pagi, sejuk. Wah, itu kalau sudah masuk surga. Suasananya enak. Nah, anak-anak Ustaz, sekarang apalagi kemudian adalah bagaimana kita masuk ke dalam surga itu. Kan tadi kan katanya mau masuk surga, mau. Ditanya mau masuk surga, mau. Sekarang mau baca Quran enggak? Mau sholat enggak?
Salat itu adalah rukun Islam yang keberapa? Sekarang Ustaz tanya. Rukun Islam ada berapa anak-anak Ustaz? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada? Ada 5. Coba 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Puasa. 4. Membayar zakat. 5. Naik haji. Pintar anak-anak Ustaz ya. Nah, ini semuanya adalah amalan soleh yang harus anak Ustaz lakukan agar masuk ke dalam surga. Nah, tahu tidak? Kalau Allah menurunkan perintah berpuasa, Allah menurunkan perintah sedekah, Allah menurunkan perintah naik haji, itu nak Allah langsung menurunkannya. Tapi kalau sholat, ibadah sholat yang kita kerjakan ini nak, ini adalah Rasul yang menjemputnya ke atas langit. Pernah dengar kata Isra dan Mi'raj? Pernah dengar kata Isra dan Mi'raj anak Ustaz? Itu kalau pernah dengar, nanti jelaskan. Ini Ustaz dijelaskan nih, Isra dan Mi'raj itu ketika itu Rasulullah sedang berada di kota Mekah. Tengok nak. Halo? Habis kuenya? Habis kuenya? Nah, simpan dulu ya. Nah, dengerin Ustaz dulu ya. Ustaz nggak lama kok. Ustaz sebentar aja. Jadi dengar dulu ya. Yang mau minum, minum. Yang makan nanti dulu ya. Dengarin Ustaz dulu cerita. Jadi kalau anak-anak Ustaz dengar kata Isra dan Mi'raj, lihat nak, ada kisah terjadi. Rasulullah itu berjalan dalam satu malam dari kota Mekah ke kota Palestina. Jauh nak. Jauh. Ditempuh dalam satu malam. Enggak pakai kaki. Kalau pakai kaki ya capek. Tapi pakai apa? Pakai iya nak, pakai kendaraan, pakai hewan yang bisa terbang. Oh, iya, hewannya cepat, kalah mobil. Bukan burung kecil, nggak bisa. Ustadz juga kurang tahu. Yang jelas sama seperti burung bisa terbang dari kota Mekah sampai ke kota Palestina. Jauh nak. Nah setelah itu Rasulullah sholat di kota Palestina, mimpin sholat semua para nabi. Ada yang hafal 25 nabi dan rasul? Anak-anak Ustadz yang TK atau MDA sudah hafal 25 nabi dan rasul? Hafal? Nabi yang pertama apa? Adam. Yang terakhir Nabi Muhammad. Berapa jumlahnya? 25. Itu yang kita ketahui. Iya. Ternyata ada lagi nak yang tidak kita ketahui. Itu ada 124.000 nabi. Banyak. Dan itu tidak tercatat. Hanya di dalam hadis. Dan tidak dihafal. Yang kita hafalkan 25 nabi dan rasul tadi. Nah, Nabi Muhammad imam di Masjidil Aqsa. Wah, memimpin semua para nabi dan semua para malaikat. Wah, ngeri nggak? Keren nggak Nabi Muhammad? Anak-anak Ustadz, keren nggak Nabi Muhammad memimpin imam sholat? Keren Pak Ustadz gitu. Masih semangat? Sudah ada pernah bisa jadi imam sholat? Ada yang pernah jadi imam sholat? Yang laki-laki? Ada? Hafal surat Al-Fatihah berarti anak-anak TK? Hafal? Coba maju satu orang sini. Coba. Baca surat Al-Fatihah. Ustaz mau dengar dulu.
Baca surat Al-Fatihah. Nah, berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama. Ikut. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pintar anak Ustaz. Ah, itu kan keren. Makasih ya. Siapa namanya? Namanya Alif. Kalif. Satu lagi? Aldi. Kan pintar. Faris hafal? Al-Fatihah. Besok harus hafal. Besok Fares laki-laki ini harus jadi imam sholat besok. Kalau banyak hafal Qur'annya di depan dia. Nah, lanjut ke cerita tadi nak. Rasulullah pernah sholat di Palestina di malam hari. Jadi imam. Setelah jadi imam, Rasulullah diangkat naik ke langit. Bisa Pak Ustadz? Tinggi. Naik ke langit 1, naik ke langit 2. Langit ini ada lapisannya nak. Yang sekarang kita tengok ini. Naik lagi langit ke-4, ke-5. Sampai langit ke-7, sampai di bawah arsy dekat. Di situ Nabi Muhammad ngapain nak? Disitulah Allah perintahkan ibadah sholat. Itulah yang kita lakukan nak. Ibadah sholat yang 5 waktu ini. Mau tahu ceritanya lagi nak? Waktu di awal Allah perintahkan dulu di langit, Allah perintahkan sholat itu 50 waktu. Kalau sekarang ada berapa waktu di sholat kita? Ada 5 waktu. Sholat apa? Pertama sholat subuh. Kedua sholat zuhur. Ketiga sholat asar. Keempat sholat asar lagi. Maghrib. 5 sholat isya. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sholat asar berapa rakaat? 5 rakaat. 4 rakaat sholat asar. Iya 4. Sholat isya 4 rakaat. Nah itu awalnya nak sholat itu banyak 50 waktu. Akhirnya apa nak? Rasulullah mikir. Tapi Rasulullah segan ngomong, ya Allah kurangilah sedikit gitu. Tapi Rasulullah mikir. Rasulullah turun. Akhirnya di langit itu nak ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kurangilah lagi ya Muhammad. Banyak kali sholat itu 50 waktu. Coba minta sama Allah lagi. Kurangi. Akhirnya berkurang menjadi 45 nak. 45 waktu sholat. Banyak sholat tuh nak. Dan begitu seterusnya nak. Berkurang 5, 30, 25, 20, sampailah yang sekarang ini 5 waktu sholat tadi. Paham anak-anak Ustaz? Serius? Oke. Sekarang anak-anak Ustaz ingin tanya. Siapa yang tadi subuhnya sholat subuh? Ada yang sholat subuh? Enggak. Anak Ustaz enggak sholat subuh? Yang TK, kenapa tidak? Fares, kenapa tidak sholat subuh? Ngantuk, tertidur. Besok mulai hari ini ya, anak-anak Ustaz harus sholat. Karena itu perintah. Allah suruh sholat. Laksanakan nak, dapat pahala. Faris mau dapat pahala? Harus sholat subuh.
ibadahnya itu wajib. Apa-apa saja nak solat-solatnya nak. Solat yang wajib, selain solat yang wajib ada solat sunnah. Solat sunnahnya apa-apa saja, ada yang tahu? Solat sunnah duha Pak Ustadz. Apalagi solat sunnah nak? Ada yang tahu? Solat sunnah tarawih besok di bulan puasa. Nah itu ya. Baik, terakhir dari Ustadz. Anak-anak Ustadz masih semangat? Oke, kita cukupkan dulu ya. Kita tutup dengan doa ya. Setelah itu baru yang mau makan, makan. Jangan makan dulu. Kita tutup dengan doa. Rasulullah Asad. Sebelum kita berdoa, anak-anak Ustadz minta duduk yang rapi dulu. Coba duduknya yang rapi. Yang makan simpan dulu, yang minum disimpan dulu. Kita berdoa. Sebelum kita berdoa, marilah kita beristighfar kepada Allah SWT, memohon ampunan dan memohon rahmatnya. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari angkat tangannya semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhashwana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Ustaz Ridho Prasetyo yang telah memberikan ceramah yang luar biasa. Semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita dalam bulan Ramadan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator ataupun MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan dan sikap, mohon dimaafkan. Yaitu selanjutnya makan bersama dan bersalam-salaman. Kita minta maaf sebelum memasuki bulan Ramadan. Iya, Ustaz. Oke. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.